Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai terletak di Kecamatan Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Wilayah tersebut dekat dengan kota atau Kabupaten Kutai Kartanegara atau Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberi oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Raja-raja pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga merupakan raja awal pendiri Kerajaan Kutai Martapura dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Raja Kudungga merupakan raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kutai. Diperkirakan Kudungga masih berbudaya Indonesia dan pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Dari namanya, para ahli memperkirakan bahwa ia sama sekali tidak memeluk Hindu. Barulah putranya atau kemungkinan menantunya yang bernama Aswawarman yang menjadi seorang Hindu. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja, sehingga penggantian raja dilakukan secara turun-temurun. Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Aswanarman. Aswanarman kemudian melanjutkan kepemimpinannya di Kerajaan Kutai. Selain itu, Aswanarman memiliki 3 seorang anak. Dari ketiga anak tersebut, ada anak yang paling termukakan yang bernama Mulawarman sebagai putra mahkota. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman yang menjadi penerusnya. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari Kerajaan Kutai dan banyak disebut dalam prasasti Kutai karena besar kemungkinan prasasti Kutai dibuat pada masa pemerintahannya. Raja-raja pendiri Kerajaan Kutai lainnya yaitu Maharaja Narawijaya Warman, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanaga Warman, Maharaja Nalasena Warman, Maharaja Gadingga Warman Dewa, Maharaja Indra Warman Dewa, Maharaja Sangga Warman Dewa, Maharaja Chandra Warman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putera, Maharaja Nalapandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Kerajaan Kutai. Yang pertama, Kerajaan Kutai dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Yang kedua, raja adalah salah satu raja yang terkenal di Kerajaan Kutai. Adapun gambar di atas, gambar politik Kerajaan Kutai gambar di atas ini gambar rumah sultan di Kerajaan Kutai. Rumah sultan ini terbuat dari batu emas dan berupa mahkot seperti yang tercatat dalam prasasti yang menyebutkan pemberian 2000 ekor sapi sebagai persembahan. Nah, gambar kedua yang ini adalah gambar sketsa yang ada di Kerajaan Kutai. Sekian dan terima kasih. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kutai. Masyarakat Kutai memiliki struktur sosial yang terdiri dari kaum bangsawan, pendeta, dan rakyat biasa. Kaum pendeta berperan penting dalam kehidupan keagamaan, sementara rakyat terlibat dalam pertanian, perdagangan, dan perikanan. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Kutai. Poin pertama adalah pertanian. Sungai Mahkamah menjadi sumber pengairan utama, memungkinkan masyarakat bertani dengan baik, terutama menanam padi. Berikut adalah gambar masyarakat Kerajaan Kutai yang sedang bertani. Poin kedua, perdagangan. Letak strategis Kutai di jalur perdagangan maritim memungkinkan interaksi dengan berdagang dari India dan wilayah lain.
Barang dagangan meliputi hasil bumi, rempah-rempah, dan barang dari logam. Berikut adalah gambar masyarakat kerajaan Kutai yang sedang berdagang. Poin ketiga adalah perikanan. Sungai Mahkamah juga menjadi sumber utama perikanan yang mendukung kehidupan ekonomi rakyat. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Kutai. Setahu saya teman-teman, ada 4 kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Kutai. Yang pertama itu agama dan kepercayaan. Kerajaan Kutai merupakan salah satu pusat penyebaran agama Hindu di Nusantara. Prasasti Upa menyatakan bahwa masyarakat Kutai menyembah Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Upacara keagamaannya dipimpin oleh para pendeta agama Hindu. Nah teman-teman, yang kedua itu ada yang namanya kesenian dan tradisi. Seni sastra dan tradisi berkembang dengan sangat penuh pengaruh agama Hindu teman-teman. Misalnya, pembuatan prasasti Upa menunjukkan kemampuan masyarakat dalam seni pahat dan seni tulis. Nah teman-teman, yang ketiga itu ada yang namanya prasasti Upa. Tujuan dari prasasti Upa itu adalah bukti peninggalan budaya Kerajaan Kutai. Prasasti ini berisi sejarah, persembahan, atau hubungan kerajaan dengan agama Hindu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya itu yang keempat dan yang terakhir, pengaruh Hindu-Hindia. Budaya Hindu-Hindia merupakan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kutai dalam hal arsitektur, seni, maupun sistem pemerintahan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, Kerajaan Kutai mencerminkan bagaimana budaya lokal berpadu dengan pengaruh Hindu dan yang masuk dalam India, menciptakan peradaban awal yang kompleks dari berorganisasi di Nusantara. Nah, selanjutnya teman-teman, saya ambil alihkan ke teman saya. Berikut adalah peninggalan-peninggalan serta penyebab kemunduran Kerajaan Kutai. Yang pertama itu peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai prasasti dan tanda penghormatan untuk raja. Terdapat 7 Yupa yang ditemukan. Dan kedua ada Lingga dan Yoni, simbol penyembahan kepada Dewa Siwa dalam agama Hindu yang ditemukan di sekitar lokasi kerajaan. 3. Arca. Beberapa arca seperti arca Windu dan arca Siwa ditemukan sebagai bagian dari tradisi keagamaan Hindu. 4. Kalung Ciwa. Kalung ini dipercaya merupakan benda budaya hasil hubungan dagang antara Kerajaan Kutai dan pedagang dari luar negeri. Dan sekarang adalah penyebab kemunduran Kerajaan Kutai. Yang penyebab yang pertama itu ada perang dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai Hindu mengalami kekalahan saat berperang dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Raja Aji Pangeran Simun Panji Mendapa. Dan 2. Lemahnya pemerintahan. Setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman, tidak ada pengganti yang memiliki kepemimpinan kuat untuk mempertahankan kejayaan kerajaan. Yang ketiga, perubahan agama dan budaya. Dengan semakin berkembangnya Islam di wilayah Kalimantan Timur, budaya dan agama Hindu-Buddha di Kerajaan Kutai mulai memudar. 4. Faktor ekonomi. Persaingan dalam perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain yang lebih kuat juga melemahkan stabilitas ekonomi Kutai. Sekian penjelasan dari saya.